warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi, dan waktu kita hanya 45 menit ya. Jadi saya persingkat saja pembahasannya. Satu, jadi saya berjudul andaikan bulan bisa ngomong. Kenapa senyum-senyum? Andaikan bulan bisa ngomong, ya. Kenapa? Setiap syariat yang Allah syariatkan itu kan banyak sekali ibrah di dalamnya ya. Tidaklah satu ibadah, tidaklah satu syariat yang Allah syariatkan kecuali syariat itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah tujuan edukatif ya, tarbiyah, rohiyah. Tapi pertama Allah ingin mendidik, mencerdaskan akal dan rohani manusia. Allah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 151 menjelaskan tugas nabi yang dibekali Allah dengan wahyu dan hikmah Quran dan sunnah itu adalah untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Lihat surat 2 tadi ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ayat ini tujuan syariat yang disyariatkan Allah, baik cara menyeluruh atau sebagian, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun nabi-nabi sebelumnya. Pertama adalah untuk mencerdaskan, memahamkan kita. Yang kedua adalah membersihkan kita, mensucikan kita. Lihat, makanya Allah selalu mengatakan fa'tabiru ya ulil absar ya, maka ambillah pelajaran wahai orang yang berakal. Atau Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran dari syariat ini melainkan orang yang memiliki akal. Maka mustahil agama itu disyariatkan bagi orang yang tidak berakal. Disyariatkan oleh orang yang berakal karena tujuan syariat itu adalah untuk mengenalkan sesuatu yang tidak dikenal oleh akal, kemudian akal menjadi kenal dan memahaminya, atau sesuatu yang sudah dikenal secara fitrah oleh akal dijelaskan oleh wahyu sampai menjadi sempurnalah pemahaman manusia terhadap sesuatu itu. Maka itu adalah proses namanya tazkiyah, pencerdasan. Ya, Anda bisa lihat di Quran banyak sekali Allah bilang apa? Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Artinya di sini Allah menyuruh kita untuk memahami dan untuk mengerti apa hikmah dibalik pensyariatan suatu syariat tadi. Yang kedua, tadi Allah bilang wa yuzakkikum, agar dia membersihkan kalian. Paham ya? Maka sesuatu yang Allah perintahkan, berarti yang diperintah itu baik, bersih, lakukan. Mandi, bersih kan? Kemudian apa yang Allah larang itu kotor. Paham ya? Anda punya anak, kalau Anda larang sesuatu pasti membahayakan atau mengotorinya kan? Dan itulah syariat. Ya. Atau dalam Quran Anda bisa menemukan banyak sekali ucapan Allah, dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu adalah suci, adalah bersih dan suci bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jelas ya? Nah, tadi saya bilang gini, andaikan bulan bisa ngomong. Allah menciptakan penghitungan waktu itu dengan dua alat ya, dua sarana atau dua
elemen raksasa. Pertama matahari, yang kedua adalah bulan. Matahari itu untuk menghitung waktu sholat. Untuk menghitung waktu sholat. Di surat 4 An-Nisa ayat 103, akhir dari ayat itu adalah akhir dari surat 4 An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah Allah tetapkan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Jadi sholat itu Allah syariatkan, waktunya pun Allah tetapkan. Di ayat ini Allah tidak menjelaskan bahwa dengan apa kalian menghitung waktu sholat itu. Allah memberi isyarat yang gamblang di surat 17, surat Al-Isra ayat 78. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi maka dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari. Berarti Allah menyuruh kita untuk menjadikan matahari itu sebagai ukuran waktu sholat. Maka Nabi kemudian menjelaskan di hadis Abu Daud yang lain tentang awal waktu sholat dan akhir waktu sholat dengan menggunakan rotasi matahari. Faham? Adapun puasa, ya, adapun zakat, adapun haji itu menggunakan rotasi bulan. Menggunakan rotasi bulan. Seperti yang dijelaskan Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang bulan sabit. Jadi qamar itu bulan. Kalau dia pertama nongol itu pertama muncul namanya hilal. Ketika dia purnama namanya badar. Namanya apa? Badar. Jenisnya itu namanya qamar. Lawannya adalah syams. Faham? Nah, kalau Anda belajar tilawah, ya, biasa ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, dari kata asyams dan kata al-qamar. Satu, shinnya hilang karena disinari oleh matahari tadi. Yang satu itu saking terangnya bulan sampai dalam kegelapan kelihatan lampunya. Paham ya? Jadi qamar itu jenis bendanya. Ketika dia pertama muncul sifatnya namanya hilal. Ketika dia purnama namanya badar. Maka untuk menunjukkan satu waktu ibadah, melihat bulan pertama dengan hilal, ya. Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Qul, jawab, katakan, hiya bulan sabit itu mawaqitu linnasi wal hajj. Adalah waktu-waktu ibadah bagi manusia. Dan salah satu ibadah yang menggunakan rotasi bulan adalah Ramadan, ya. Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Seandainya bulan itu bisa ngomong, maka Ramadan bisa ngomong. Paham? Karena apa? Ramadan datang tidak sekedar, ya, sebagai rutinitas sesuatu yang kita bukan agar kita beribadah secara rutinitas, ya, sesuatu yang secara periodik dan berkala kita lakukan. Tetapi ketahuilah, pada ibadah yang diajarkan oleh Allah melalui sang waktu tadi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman sayang bulannya nggak ngomong. Ngerti anak-anak? Maka saya pakai judul tadi, andaikan bulan bisa ngomong, ya. Orang bisu kan berarti nggak bisa bicara, kan? Cuman dia nggak bisa saja mengartikulasikan apa yang dia inginkan. Hanya orang-orang yang memang belajar untuk memahami bahasa orang bisu. Betul? Mudah-mudahan saya termasuk orang yang memahami bahasa orang bisu tadi. Jadi kira-kira kalau bisa ngomong gini. Jadi biasa biasa kalau saya berikan bulan tahun ini, saya punya permisalan Ramadan itu ada 7, ya. Jadi baru 4, ini tahun keempat. Jadi kali ini judulnya andaikan bulan bisa ngomong. Ya. Saya selalu bikin Ramadan itu dengan perumpamaan seakan-akan ini, seakan-akan itu, gitu, ya. Sebab Anda ini kan biasa cenderung matre-matre gitu deh. Jadi kalau dikasih permisalan dunia kayaknya wow, kayaknya nyambung terus kayak XL gitu, ya. Jadi biasa saya kasih subjudulnya 6. Pertama, pertemuan yang dinanti, ya.
Yang kedua, kesan pertama di awal jumpa. Yang kedua, saat aku bersamanya. Agak novelet gitu deh. Ya. Yang keempat, ya, saat dia akan pergi. Yang kelima, akhirnya dia pun pergi. Yang keenam, pertanyaan yang menghentak. Mungkinkah kau meraih kemenangan itu? Paham? Yang jadi entry point kita adalah mungkinkah kita meraih kemenangan itu? Kan biasanya kalau habis Ramadan Anda suka salaman ya, minal aidin wal faizin, cari sampai bulu-bulu rontok. Itu nggak ada hadis sahih, orang Arab aja bingung mau baca anak ucapan apa itu. Jelas ya? Jadi itu bukan sebuah ucapan baik dari sunnah maupun athar para sahabat ketika bertemu sesudah lebaran, minal aidin wal faizin. Ya, artinya kita termasuk bagian dari orang yang kembali dari, dan kita termasuk bagian orang yang menang. Anda lihat dalam Quran, kata al-faizun diulang Allah 6 kali. Tidak pernah Allah nisbatkan kepada orang di dunia kecuali udah masuk surga duluan. Ngerti? Udah masuk surga belum? Kok itu aja belum, ngaku-ngaku loh. Paham ya? Jadi kata al-faiz itu Allah nisbatkan 6 kali dalam Quran. Seluruhnya Allah sifatkan kepada orang yang sudah masuk ke dalam surga. Bukan yang waiting list kayak kita. Waiting list aja belagu, gimana kalau udah diakreditasi ya? Saya tanya, udah diakreditasi belum puasa Ramadannya kemarin? Kenapa indivonis? Belagu loh. Nah, itu jelas ya. Atau mari kita raih kemenangan, atau kita telah kembali kepada kesucian. Betul ya? Saya diundang di sebuah acara, itu ada ustadz yang top di TV. Dia bilang Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Saya tanya, saya tanya, ustadz udah yakin dosa ustadz semuanya udah diampuni? Belum, kenapa ngaku-ngaku suci loh? Ustadznya mulai duduk gelisah gitu ya. Saya bilang, ustadz lihat aja surat 53 ayat 32, akhir dari ayat itu apa kata Allah? Wala yuzakku anfusakum wa huwa ya'lamu man ittaqa. Jangan engkau merasa dirimu suci, karena Allah paling tahu siapa yang bertakwa. Berarti Anda baru beramal, takwanya Allah yang tahu, ngapa ngaku-ngaku suci loh. Jelas? Suci itu nanti kalau mati masuk surga berketahuan. Ya. Hari ini kita meraih kemenangan. Saya bilang, Ustaz, lihat aja surah 23 ayat 111. Kata al-faizun dan sejenisnya, itu Allah sebutkan untuk orang dalam surga, bukan yang baru daftar kayak Ustaz. Surah 3 ayat 185 kata Allah apa? Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka dia orang yang faiz, orang yang beruntung. Jadi masuk surga dulu Ustaz. Jadi sementara jangan ngaku faiz dulu ya. Itu namanya Ustaz mengklaim sepihak. Kata malaikat, lu kali gua enggak. Kemudian mari hari ini kita raih kemenangan. Ya. Emangnya lawan musuh di sana tahu menang atau kalah? Kemenangan itu Ustadz, kalau Ustadz udah bisa melewati sirat dulu. Lihat surah 19 ayat 71 72 ya. Paham? Wa im minkum illa wariduha dzalika hatma maqtiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka itu, yakni sirat yang Allah bentangkan dari atas neraka kan. Lalu apa kata Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami menolong, menyelamatkan, memenangkan ya orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim terjatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi Ustaz kita belum menang itu kalau lewat istirahat lolos ya. Katanya Ustaz lain kali jangan asbun dong, kasihan Ustaz kan dibayar, masa nyesatin orang. Paham? Terserah Ustaz mau tersebut kan urusan Ustaz. Daripada 300 orang disesatin ya, kalau Ustaz masuk neraka nggak apa-apa kan udah dibayar ya. Betul nggak Pak? Ini ente yang bayar masuk neraka lagi, kasihan siapa yang jatuh itu udah jatuh tertimpa apa?
Bukan eskalator, Pak. Bukan tangga, kalau tangannya dari bambu kan ringan, Pak. Inilah makanya benarlah kata Abdullah bin Umar katakan untur manita khadadini. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Para ustadz itu biasa menjadi narasumber dan memahami agama kan. Bayangkan kalau berbicara tanpa dasar nas, ya, berbicara tanpa dasar syariat. Pertanyaannya adalah dengan apa kita meraih kemenangan itu? Paham? Sesungguhnya Ramadan itu datang ke tengah kita, fungsinya 3 kok. 1 sebagai mentor. Tahu mentor? Menerangkan, menjelaskan, itu guru ya. Itu fungsi Ramadan sebagai mentor aja. Yang kedua sebagai motivator. Ya, memberi dorongan, memotivasi kita. Makanya antum di bulan Ramadan semangatnya tinggi sekali, naik 7 digit ya. Habis Ramadan turun berapa digit? Jawab Pak, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jadi dia adalah motivator. Yang ketiga apa? Dia fasilitator loh. Jadi semua yang Allah jadikan itu Ramadan cuma fasilitas bukan? Jadi dia menjelaskan, dia memotivasi, lalu dia mempersilahkan. Anda yang milih, please go to hell atau please go to heaven. Ente milih yang mana? Jangan bingung begitu jawabnya. Mau kemana lo? Ya, please to heaven atau to hell? Yakin lo? Kita berharap seperti itu kan? Kenapa? Jadi Ramadan menerangkan kita banyak sekali ibrah. Tapi kalau memang IQ kita tidak mengerti alias iman error, ya tentu kita tidak akan memahami dong hakikat sesuatu itu. Atau kita mengerti kemudian biasa orang sudah ngerti tapi biasa lemot kan geraknya, maka dimotivasi oleh Ramadan. Biasa kalau sudah dimotivasi belum jalan juga dipersilakan, ini lo sarananya, lo mau nggak? Kalau nggak juga kira-kira kemana? Berarti Ramadan itu sendiri fase bukan? Yang aktif siapa? Nah, itu satu contoh yang lain. Satu contoh yang lain. Kalau sebulan handphone itu di-upgrade tiap hari, dibersihin, mobil umpamanya, ya, di-upgrade gitu, mesinnya dicuci bersih gitu, kemudian di-setel lagi kan, di-reset lagi gitu kan, kemudian menjadi rapi, kemudian setelah 3 bulan keluar dari bengkel, kira-kira jalanannya mulus atau tersendat lagi? Menurut antum setelah Ramadan tersendat atau mulus? Gak usah jawab, cukup Anda dan Allah yang tahu ya. Cukup Allah lebih tahu keadaan kita gitu ya. Sungguh bodoh kan? Atau contoh yang lain, Anda berada dengan seorang yang cerdas, baik, ya, seorang yang cerdas, baik lagi. Setiap hari dia mengajarimu, dia memotivasimu, ya, bahkan memberikan semua sarana untuk kebaikan. Kemudian orang itu pergi. Orang itu pergi meninggalkan kamu 30 hari atau 29 loh kamu bergaul dengannya. Kira-kira kesan yang ada pada 30 hari itu membekas atau segera hilang? Masih membekas atau segera hilang? Masih membekas. Takut jawab kan? Takut ditanya balik kan? Kelihatan sih. Nyalinya kecil kelihatan. Iya, ya otomatis kecuali orang hilang ingatan. Antum belum PDIP kan? Penurunan daya ingat parah kan. Jadi kan usia PI pikiran hilang-hilang gitu loh. Jadi semestinya kita ketika bergaul dengan seseorang, Ramadan itu lebih baik dari semua orang loh ya. Betul tidak? Kalau orang dia manusia paling sempurna, paling cerdas ya, paling baik ya, karena dia tidak mendatangkan kepada kita kecuali semuanya kebaikan di awal sampai akhir. Nah, untuk menjadi orang yang beruntung, ingat, atau orang yang happy karena Ramadan, kata Nabi kan apa? Lisa'imina farhatan. Bagi orang yang puasa itu akan mendapatkan 2 kebaikan, 2 kegembiraan. Pertama saat berbuka, yang kedua saat bertemu Allah. Ingat, walaupun Nabi mengatakan 2 kegembiraan tapi hakikatnya beda loh. Yang pertama adalah euforia yang bersifat tabiat. Artinya itu bersifat tabiat aja. Ada 1 bulan tidak makan, tiba-tiba makan, senang nggak Pak? Senang kan? Maka tidak heran kalau Anda kemudian mudik, gitu loh. Senang-senang gitu. Nah, ini bukan kegembiraan yang kita inginkan. Kegembiraan yang sesungguhnya adalah saat kita bertemu dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimalnya ketika Anda ada dua kemungkinan. Anda langsung dengan puasamu Allah masukkan kamu ke surga, karena hampir tidak ada dosa-dosa yang lain, apalagi dosa besar, tidak ada kegembiraan melebihi itu kan. Atau minimal Anda tertahan karena ada beberapa kesalahan yang Anda perbuat, lalu kemudian Ramadan sebagaimana hadis Ahmad dan Ibnu Majah datang menemui Allah, bersujud, bertasbih kepada Allah. Lalu Ramadan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku telah menahan hambamu di siang hari dari nafsunya, maka izinkan aku memohon syafaat untuknya. Bukankah ini sebuah kegembiraan? Ketika Anda harus masuk bui, tetapi ada advokat gitu yang bisa membebaskan Anda dari bui, kira-kira senang kegirangan gak? Kira-kira Anda peluk gak advokat Anda tadi? Kira-kira rumah Anda yang di Depok, yang kalau Anda beli kredit belum lunas, kasih nggak ke dia? Nah, mana kreditor belum lunas sampai mau ambil gitu kan? Nah, itu kegembiraan yang sesungguhnya kan? Kegembiraan yang bukan pertama, tapi kegembiraan yang kedua, yang kemudian Allah katakan dengan orang-orang yang faz, orang-orang yang beruntung menang tadi, orang-orang yang faiz tadi, orang-orang yang menang tadi. Dan itu kita harapkan. Nah, kita mulai dari mana sih? Kita bisa mengambil 5 pelajaran yang disampaikan Ramadan, kesan yang pertama saat kita bertemu dengan Ramadan. Biasanya kita kalau biasa tabiat manusia itu apa? Pengen meraih pun, ingin berada di atas puncak kesenangan, tapi tidak mau mendaki kan? Betul nggak? Saya tanya sama antum, pilih antara dua, kaya raya dengan banting tulang sampai tulang lunak, atau kaya duduk ongkang-ongkang kaki kaya raya. Pilih jujur. Anda pilih mana? Kelihatan matre lu, kelihatan banget. Itu tidak sampai manusia kan? Kalau bisa masuk surga tanpa harus ibadah kan? Kalau bisa saya masuk surga tanpa harus memikul beban kan? Makanya Ramadan nggak perlu minta lu komentar gitu loh. Ya. Jadi kalau Ramadan bisa ngomong, pertama kali Ramadan mengajarkan kita apa? Tentang disiplin, tentang hidup teratur, dan itu bisa terjadi kalau kita patuh kepada aturan Allah. Faham? Maka kalau Ramadan datang, Ramadan bilang apa? Pertama apa? Aku datang karena ketetapan Tuhanku. Ada kamu atau tidak ada kamu. Kenapa? Di surat 9 ayat 36 At-Taubah Allah katakan, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada hari itu juga Allah tetapkan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun 12 bulan. Dan Allah tetapkan pada bulan yang ke-9. Jadi kalau andai kata memakai gunakan bahasa Jakarta, ada lo, nggak ada lu, gue pasti datang. Lo tau kenapa? Karena gue patuh pada aturan Tuhan gue, nggak kayak lo. Betul? Pernahkah Anda lihat Ramadan pernah mogok nggak datang kayak lo? Nggak kan? Kenapa? Cara-cara periodik Ramadan selalu hadir, ada kita atau tidak ada kita? Karena Ramadan sadar dan mengajarkan kita apa? Bahwa hidup ini akan damai, akan baik kalau adanya ketertiban. Betul? Ketertiban itu terjadi karena adanya keteraturan. Keteraturan itu ada karena adanya aturan. Dan aturan yang paling baik adalah yang paling tahu tentang aturan. Yang paling baik untuk yang diatur adalah yang menciptakan manusia dan alam ini. Dia adalah Allah, bukan? Sebaliknya, sebagus apapun aturan, selama tidak ditaati, selama tidak dipatuhi, maka ketertiban itu tidak akan pernah ada. Maka Anda pernah lihat, pernah malam telat datang seperti Anda telat datang? Anda sholat biasanya telat kan? Bayangkan kalau ente jadi matahari gawat. Coba lihat, ini kan bulan kayak bulan kan? Ini gantengnya kayak bulan kan? Subhanallah. Bundar kayak bulan kan? Bayangkan kalau ini sudah jadi bulan. Kelihatan ngantuk lagi apa nggak rusak di dunia. Paham ya? Kenapa? Karena Allah mengatur alam ini dengan dua kan? Makhluk tidak berakal diatur Allah dengan kauniyahnya, dan makhluk berakal bernama manusia diatur Allah dengan agama. Maka Allah bertanya di surat 3 Ali Imran ayat 85, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Bagaimana kalian mencari agama selain agama yang Allah turunkan untuk kalian? Padahal telah tunduk kepada Allah
di langit dan di bumi, baik secara sukarela atau terpaksa. Matahari itu tidak punya pilihan, dan Anda lihat semuanya tertib bukan? Tidak saling tabrakan kan? Siapa yang mengaturnya? Allah. Coba nafsu Anda, nafsu kita tunduk pada agama Allah, kira-kira tadi tabrakan kan? Paham? Jadi Ramadan mengajarkan kita adalah mengajar kita bagaimana meluruskan monoloyalitas kepada Allah. Paham? Yaitu apa? Tunduk kepada syariat dan apa? Seperti apa yang Allah firmankan kepada Ibrahim dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 131, aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Allah berkata kepada Ibrahim, patulah, tunduklah kamu kepada Tuhanmu. Maka Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Sekiranya semua muslim seperti Ramadan dan Ibrahim, saya kira tidak terjadi benturan, bukan? Tidak terjadi kekacauan, bukan? Keteraturan, ketertiban itu ada dengan adanya aturan-aturan Allah. Sebagaimana Ramadan selalu datang secara berkala, tidak telat, begitu juga tidak banyak. Kalau Anda ditanya, Anda mau nggak Ramadan 2 bulan? Pasti Ramadan jawab, gue bukan lo, suka ngatur-ngatur Tuhan gua. Gue hanya diizinkan cepat 29, paling lambat 30. Sesudah itu gue ciao. Betul? Tertib nggak Ramadan? Teratur kan? Kenapa? Dan itu bisa terwujud manakala kita semuanya memahami dan menaati. Lihat surah 24 ayat 51 apa? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ketika Allah memanggil orang beriman, Rasul memanggil orang beriman, ini loh aturan, patuhi dia. Lalu respon kita apa? Sami'na wa ata'na. Jadi sekali lagi, berarti ketertiban, keteraturan ini kita butuh sepanjang hayat atau Ramadan saja. Kelihatan antum di Ramadan disiplinnya, disiplin banget deh, mulut terjaga gitu kan, mata terjaga, jalan-jalan aja lihat payung kesi meketek. Tapi abis Ramadan mata nggak teratur lagi. Paham? Sebenarnya yang salah sistemnya atau human errornya? Sebenarnya bukan human error tapi iman error. Bukan humannya, imannya yang error. Paham? Itu pertama. Yang kedua, ketika Ramadan datang pertama kali, sesudah itu dia bilang apa? Jadi kita sudah diedukasi oleh Ramadan bukan? Untuk selalu patuh pada aturan, patuh pada sistem, tunduk pada aturan, tunduk pada sistem, supaya tidak terjadi kekacauan, maka kenyamanan itu akan berjalan baik. Yang kedua, kata Ramadan, aku datang sebagai bagian dari ujian Tuhanmu kepadamu. Andai kata Anda bertanya kepada Ramadan, karena apa Tuhanku mengujiku? Maka Ramadan bertanya, beriman gak lo? Jawabannya, ya gue beriman lah. Maka Ramadan mengatakan, coba Anda lihat surah 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami Allah membiarkan dia mengklaim, menyatakan dirinya beriman tanpa kami uji terlebih dahulu? Jadi Ramadan mengatakan apa? Bahwa selama kamu beriman, kamu akan diuji selama itu pula kan? Berarti ada aku ke, tidak ada aku ke, selama kamu menyatakan beriman, berarti kamu harus diuji bukan? Berarti Ramadan mengajarkan apa? Kesigapan, kesiapan dan kewaspadaan untuk menghadapi ujian Allah bukan? Paham? Dan ujian ini akan berjalan sampai kita menemui Allah kan? Di kubur aja ada fitnah kubur bukan? Melewati sirat dulu bukan? Di mahsyar ada hisab Pak, itu ujian kan? Sampai kapan? Sampai Anda masuk surga. Pada terakhir ada katakan, kalau orang masuk surga apa yang diucapkan? Wow, gitu. Bukan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Surah 7 ayat 43 atau surah 39 ayat 72 ya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa minal jannati haitsu dan seterusnya. Nah, selama kita belum masuk surga, kita akan diuji. Berarti Ramadan mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi ujian, dan Ramadan mengajarkan kita harapan Anda dari ujian itu lulus atau tidak lulus.
Jelas? Jadi berarti tiap hari ujian itu ada dong. Tidak hanya Ramadan saja kan? Faham? Maka apa kata Allah di surat 29 ayat 3 tadi? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang mendustakan keimanannya. Kemudian Anda bertanya lagi, kenapa aku diuji terus? Maka Ramadan nanya lagi, pengen masuk surga enggak loh? Jawabnya apa? Ya masuk surga lah, gitu kan? Kira-kira selengaannya kayak gitu kan? Ya pengen masuk surga lah, gitu kan? Apa kata Ramadan? Pengen masuk surga? Oh, ceritanya gini. Ada dua orang yang sudah ribuan tahun di surga didepak karena nggak lulus ujian. Gimana lu belum masuk? Masa masuk aja nggak diuji? Siapa yang keluar dari surga nggak lulus? Adam. Siapa lagi? Iblis. Nah, paham? Jadi kita akan diuji dengan dua kan? Pertama dengan ketaatan, perintah dan larangan. Paham? Iblis ketika diuji Allah dengan perintah sujud nggak mau didepak. Dan Allah tidak beri ampun kepadanya karena sangat arogan sekali. Anda tahu berapa lama dia di surga? Udah ribuan tahun. Udah berapa lama pernah ke surga deh? Belagu lo. Yang di dalam aja dari ribuan didepak lo dengan ujian. Masa lu masuk dari ujian bener aja lo? Ada, udah ribuan tahun juga kan? Diuji dengan apa? Larangan kan? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Nggak patut keluar. Pertanyaannya, kata Ramadan, kalau ente ingin masuk surga, ente harus diuji dulu. Surah 2 Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum? Apa lo kira Allah akan bentangkan karpet merah lalu Allah bilang please go to Eden tanpa diuji lebih dulu? Anda ke istana aja ada detektor loh. Betul? Bagaimana ente pergi ke surga dengan hahai? Enggak kali. Paham? Pertanyaan saya adalah ujian terhadap surga dan neraka. Berarti neraka itu tiap hari mendekat atau menjauh? Mendekat. Surga itu tiap hari mendekat atau menjauh? Menjauh. Contoh, Anda kalau bertekad untuk berbuat kebaikan gak serta-merta melakukan kan? Niat melulu kan? Insya Allah nanti saya malam-malam ini mau tahajud. Komit kan? Kira-kira surga dekat gak? Malam-malam mau bangun, nanti aja surga jauh lagi. Betul? Begitu juga meninggalkan kejahatan susah juga nggak? Meninggalkan tabiat buruk gitu loh. Begitu Anda melakukan satu kesalahan gitu dikasih tahu itu dosa loh. Astagfirullahaladzim. Lalu berjanji tidak ulang. Besok teman datang ulang lagi. Dari neraka menjauh balik lagi gitu kan? Paham? Dari surga bilang dadah, neraka bilang hai. Jadi setiap hari kita berlomba bukan? Berlomba untuk menjauhi neraka dan berlomba untuk mendapatkan surga. Berarti kita berada di tengah bukan? Yang kata Allah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir bukan? Berarti neraka kita di tengah dong. Neraka surga itu di depan, neraka itu di belakang. Kalau Anda bisa balik ke belakang masuk neraka, kira-kira lu nekat nggak itu? Cepat jawab. Jelas? Jadi tujuan ujian itu sampai kita masuk surga kan? Dan itu harus kita hadapi, harus kita lakukan. Ada Ramadan atau tidak ada Ramadan. Ya, maka pertanyaannya, kenapa Anda berhenti berbuat di bulan Ramadan sementara ujian tetap berjalan? Paham? Kemudian ujian yang kedua, ujian dengan takdir. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyenangkan. Fasbiru, maka bersabarlah. Paham? Udah paham nggak pelajaran yang kedua tadi? Kira-kira kalau dua ini saja ada modal menang atau kalah? Paham? Kalau Anda ingin menang punya dua modal ini belum cukup kan? Yang ketiga apa kata Ramadan? Saya datang kepada kalian untuk mengingatkan kalian, lu hidup di dunia ini semuanya gratis. Tetapi ketahuilah kamu harus memenuhi target. Di mana ya? Apa? Kamu wajib mengingat dan memenuhi wasiat Allah.
Ketika Allah bicara Ramadan di surat 2 Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, bukan? Jadi kalau kita tafsirkan la'allakum tattaqun, seakan-akan Ramadan bila begini, aku datang mengajarimu, memotivasimu, memfasilitasimu agar engkau memenuhi wasiat dari Tuhanmu. Saya beri contoh gini. Anda punya bapak. Anda lahir, sesudah bapak itu meninggal. Berarti Anda dalam kandungan ya. Terus bapak Anda itu membuat wasiat, testamen gitu loh. Kemudian testamen itu ya, kata bapak nanti pada saat anak itu dewasa baru diserahkan. Anda sekarang udah jadi manajer atau senior manajer atau mungkin presidir di Landmark sini, salah satu kantor gitu ya. Kemudian notaris memanggil Anda, Mas, ini ada testamen dari bapakmu loh. Apa isi testamennya tadi, Dek? Nah, Bapak memohon maaf darimu karena Bapak tidak bersamamu yang kau lahir, tapi Bapak sangat mencintaimu. Bahagia nggak ucapan itu? Rasa rindu itu membuncah nggak pengen ketemu ayah? Terus beberapa itu, kemudian yang kebawa kata bapakmu apa di testamen itu? Nah, Bapak memohon maaf yang kedua untuk darimu karena Bapak meninggalmu dengan hutang 2 miliar. Bapak berharap engkau berusaha membayarnya. Nah, coba lihat. Saya tanya antum, sebagai anak yang punya rasa cinta kepada orang tua dan terima kasih, punya beban moral, Anda berusaha untuk memenuhi wasiat itu nggak sebisa mungkin. Cepat jawab, jangan senyum-senyum. Ayo cepat jawab. Anda merasa terbebani nggak? Anda merasa punya hutang kepada ayah tidak? Sebagai anak merasa kualat tidak? Ketika Anda mampu tapi tidak melakukannya. Kualat kan? Bayangkan kalau yang berwasiat itu ayahmu. Lalu kalau bagaimana kalau Tuhan mewasiat sementara kamu tidak memenuhinya? Kira-kira kualatnya super atau super kualat ya, Dek? Apa wasiat Allah? Tidak ada satu umat pun kecuali Allah berwasiat agar mereka bertakwa loh. Dia surat 4 An-Nisa ayat 131 ya. Walaqad saya potong aja ayat ini. Lillahi ma fis samawati, saya potong aja. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, sungguh telah aku wasiatkan. Yang wasiat siapa? Kepada umat-umat yang aku beri kitab sebelum kalian, dan juga kalian bertakwalah kepada Allah. Jadi ini testamen sudah dibuat jauh sebelum kita ada, bukan? Dan Allah menyuruh kita untuk mencapai target itu, bukan? Jadi ini wasiat harus ditunaikan tidak? Bayangkan Anda mati, wasiat itu Anda tidak tunaikan, kira-kira dicekik atau dimaafkan? Kualat atau durhaka atau gimana? Paham? Berarti Ramadan mengajarkan kita bahwa tujuan lu hidup kan diuji Allah dong. Dan target yang harus kamu capai kan adalah takwa. Berarti ada saya atau tidak ada saya, kamu harus memenuhi target itu. Anda misalnya di bagian penjualan. Ketika bazar, ya, ketika bazar Anda jual. Ketika sesudah Ramadan, target penjualan dipenuhi atau hanya bazar saja? Setiap hari kan? Dasar mater lo, kalau urusan dunia jawabnya lancar coba. Kalau urusan akhirat juga sama kan? Target ini harus dipenuhi dong. Berarti takwa itu 24 jam atau hanya Ramadan saja? Sebagaimana kata Nabi apa? Ittaqillah haitsuma kunta, bukan? Dan kamu tetap bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, bukan? Lalu Anda bertanya, kenapa harus takwa? Ramadan tanya apa? Yakin gak mati ketemu Allah? Yakinlah. Ditanya lagi, pengen apa? Datang kepada Allah mulia atau hina? Jawabnya apa? Mulia ya. Ini kenapa nggak jawab? Emang lapar ya Pak? Duduk aja lapar, gimana yang ngomong? Jawabnya apa? Yang pengen mulia lah. Apa kata Ramadan? Kamu lihat ada surah 49 Al-Hujurat ayat 13 kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kemuliaan yang hakiki kecuali di sisi Allah, dan tidak ada orang yang mulia di sisi Allah kecuali bertakwalah. Maka pilihan ada padamu. Oke? Ramadan melanjutkan ceritanya lagi. Yang keempat, tujuan gue datang ke lo buat apa sih? Satu, aku datang untuk mendekat, berdagang dengan Allah. Cara mendekat kepada Allah
dan mendapatkan surganya dan mendapat nerakanya. Pengen dapat surga dan dapat neraka enggak? Maka Anda tanya, ya maulah. Maka apa kata Ramadan? Berapapun harta yang kamu miliki, berapapun anak perkasa yang kamu punyai, sekali-kali keduanya tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Yang membuat kamu dekat kepada Allah adalah imanmu dan amalmu. Surat 34. Surat berapa? Ya, surat Saba ya. Ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Tidaklah harta dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah Maha Penyayang. Sungguh yang mendekatkan kalian kepada Allah adalah siapa yang beriman dan beramal saleh. Siapa di antara Anda yang tidak ingin dekat dengan Allah? Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan Allah? Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Kecuali Anda orang nekat loh. Kalau Anda ingin dan butuh dengan pertolongan Allah, maka dekatlah dengannya. Anda tidak bisa mendekatinya kecuali dengan dua modal tadi, iman dan amal salihmu, bukan harta dan anakmu. Andai kata harta bisa, maka yang paling dekat dengan Allah Qarun kan? Betul? Tapi di hartanya tidak mendekatkan dia kepada Allah. Lalu, ya caranya bagaimana? Kalau kamu ingin memasuki surga dengan iman amalmu, ya kamu jual beli dengan Allah tadi. Ya, coba lihat surat 9 atau ayat 111 dan 112. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Mau nggak, Bu? Andai kata Anda disuruh jual rumah untuk rumah mewah, jual diri untuk rumah mewah, mau nggak? Jual diri untuk mendapatkan sebuah rumah super mewah, mau nggak jual diri? Jadi gigolo umpamanya. Jujur aja pasti mau kelihatan. Paham? Anda jual dirimu, hartamu dengan Allah, maka Allah pasti memberimu surga. Coba lihat. Paham? Coba lihat orang di dunia itu, anak-anak muda pengen kawin dengan janda-janda, kan namanya berondong kan? Ya, berondong licik, nenek-nenek nggak punya otak gitu loh ya. Semua orang percaya kesenangan kan? Anda tidak perlu membanting tulang seperti duniawi kan? Lalu Allah bertanya, apa itu sudah aku tuliskan dalam Taurat, Injil dan Quran. Lalu Allah bertanya, wa man aufa bi'adihi minallah? Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Lalu Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bih. Maka hendaklah kalian merasa gembira ya dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apakah transaksi jual beli tadi hanya terjadi Ramadan? Terjadi Ramadan tidak? Tidak kan? Allah tetap membayar Anda. Coba lihat surat 35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak rugi minimal 3 kata Allah. Pertama, membaca Quran. Kedua, sholat. Ketiga, menginfakkan sebagian dari kita punya. Pertanyaan saya, perdagangan dengan Allah online nggak? Akses mudah nggak? Akses mudah kan? Terbuka sepanjang waktu bukan? Maka Ramadan mengatakan betapa bodohnya kalau kamu tidak menyetop transaksi itu hanya Ramadan kan? Kemudian terakhir, hari ini saya korupsi 2 menit sudah jam 12, nggak apa-apa kan? Maaf. Terakhir, apa kata Ramadan? Jelas nggak yang saya jelasin? Apa jawab Anda? Jelas, alhamdulillah. Apa kata Ramadan? Saya menerangkan, Anda memutuskan. Dan setiap pilihan Anda selalu ada konsekuensinya. Kalau Anda salah pilih, please go to hell. Kalau Anda pilih yang baik, please to go to Eden. Lalu Ramadan kemudian membacakan surat 18 Al-Kahfi ayat 29 sampai 31. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Keterangan sudah jelas dari Tuhan kalian, kebenaran sudah jelas. Tadi Ramadan ngomong jelas tidak? Maka pilihan ada pada Anda. Mau beriman, monggo. Mau kafir,
tangga. Berarti menjadi orang baik, menjadi orang jelek itu pilihan atau takdir? Pilihan kan? Ini kelihatan nih, Dek, Mas, kok belum ada perubahan? Takdir. Wah! Itu beriman atau kafir pilihan tadi kata Allah. Allah serahkan kepada masyiah. Kita punya kehendak. Faham? Kemudian Allah bilang apa? Setiap pilihan kalau lu zalim, gue sediakan neraka buat lo. Ayat 30-31-nya, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Betul? Orang yang beriman, orang beramal salih, aku Allah tidak menyanyiakan amal mereka dan aku balas dengan yang lebih baik. Terakhir, Anda sedih nggak ditinggal Ramadan? Sedih. Apa kata Ramadan? Gue lebih sedih ninggalin lo daripada lo sedih ditinggalin gua. Kenapa? Kalian tahu Rasul kalian, Muhammad SAW, kalau kalian mengharapkan kedatanganku rahmat, itu sendiri rahmat melebihi aku, bukan? Lailatul Qadar itu dia datang untuk Muhammad, loh, untuk kalian. Kenapa? Seluruh kehidupan Muhammad itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan? Berapa banyak orang bersalawat untuknya? Berapa banyak orang beribadah kepada Allah? Bukankah dia mendapatkan pahala itu, bukan? Dan Anda bayangkan berapa ratus miliar orang telah beribadah sejak dia diutus sampai hari ini, kan? Berarti amalan Muhammad tidak putus, kan? Betul? Berarti Muhammad sebenarnya nggak butuh Ramadan, kan? Ramadan itu tidak terlalu penting untuk Muhammad, kan? Tapi Muhammad merasa penting Ramadan itu, coba. Dan menjelang akhir perpisahan dengan Ramadan, dia melepaskan Ramadan di tempat yang paling mulia, masjid, bukan? Dia meninggalkan keluarganya. Dia ruku, dia sujud kepada Allah. Tetapi di mana ente berpisah dengan saya? Satu, di tempat terburuk, mall. Kedua, di tanjakan nagrek. Ketiga, di Gentong. Keempat, di perempatan Jomin. Kelima, di jembatan Comal. Apa kata Ramadan? Gue pergi dari Indonesia sangat tidak terhormat. Kenapa? Mereka lebih butuh bertemu dengan saudara mereka. Dan mereka lupa kalau mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Lailatul Qadar itulah kado sarana spesial kita bertemu Allah. Ternyata apa? Kalau Anda bertanya, Pak Salim, jadi mudik itu salah. Saya nggak bilang mudik itu salah, oke? Saya tidak bilang mudik itu bid'ah, itu perkara dunia. Faham? Tapi salah kalau gara-gara mudik Anda kehilangan momen yang indah tadi. Betul? Anda jamin bahwa bertemu dengan saudara itu kebaikan yang banyak, atau bertemu Allah dengan Ramadan itu kebaikan yang banyak? Tapi itulah Ramadan bilang, gue sedih ninggalin Allah. Paham? Kemudian apa kata Ramadan? Gue tahu kalau gue ada lu soleh, kalau gue pergi lu gak soleh lagi. Betul? Lu akan telat sholat lagi, gak kayak gue ada, gitu kan? Masjid-masjid juga gak seramai gue, kan? Betul? Lembaran-lembaran Quran juga akan kalian tutup dan kalian simpan, bukan? Saya tanya, berapa kali khatam kemarin waktu Ramadan? Sekali, ya? Itu kata Ramadan, gue ada sekali, apalagi gue nggak ada. Paham? Jadi sebenarnya gue lebih sedih ninggalin kalian daripada berapa? Sebab dari tahun ke tahun hampir tidak ada perubahan. Tapi sayang, Anda lebih mengharapkan kemenangan tanpa ikhtiar yang maksimal. Jadi saya hanya bisa bilang wallahu a'lam, kata Ramadan. Sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.